Supaya lebih semangat lagi, kita is breaking. Boleh? Boleh nggak? Boleh. Baik, is breakingnya sih cuman nggak terlalu banget sih ya. Maksudnya kita cuma tepuk aja, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Jadi nanti ada tepuk meja juga. Jadi kalau aku bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1 meja, gebukin meja tangan 1. Oh, gitu. Nanti tepuk 2, gebukin meja tangan 2. Kalau misalkan tepuk 3, tak gitu. Ada dornya. Ya, siap ya? Oke. Coba dulu ya, coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1 meja, tepuk 2, bukan tepuk meja. Gitu. Jadi konten. Kenapa taburan? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2 meja. Tepuk 1, tepuk 2 meja, tepuk 3, tepuk 1 meja. Kalau 3 terakhir door. Jangan lupa ya. 3 meja. Ya kalau mau tepuk 3 atau tepuk 3 meja tetap belakangnya door. Oke. Ya, lagi. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Semangat nih. Sekali lagi ya. Tepuk 1 meja, tepuk 2, tepuk 2 meja, tepuk 3. Oke. Deh, semangat. Baik. Perlu perkenalan nggak nih? Nggak perlu ya? Belum kenal. Baik. Kalau yang belum kenal, nanya temannya aja. Ya, di sini saya ingin membahas tentang trauma healing. Nama saya Siti Ratsma. Ya. Alhamdulillah saya daftar di UJ ini tahun 96, lulus tahun 2011 dan sempat cuti. Dan saat ini, alhamdulillah saya pindah kampus sih sebenarnya. Saya kuliah di prodi bimbingan konseling semester 6. Insyaallah tahun depan sudah lulus. Amin. Nama angkatan di Bima Pala, saya itu angkatan ke-10. Apis Indica. Apis Indica itu artinya lebah madu yang menyengat. Ya, karena segalanya ada ketika kita di tes itu banyak selalu diikutin oleh sekumpulan lebah. Pindah ke sini, pindah survivor, pindah tempat selalu ada lebah. Makanya kita sebut dengan kita cari nama dengan Apis Indica. Kenapa saya harus memberikan materi trauma healing? Sempat kaget sih, bisa nggak ya, gitu kan? Karena masih belum lulus di bimbingan konseling. Tapi setidaknya ada sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, khususnya kepada kita yang sering sekali berada di alam bebas ya. Hanya sekedar pengenalan apa sih trauma. Saya mau tanya nih, sebenarnya trauma itu apa sih? Coba nih, trauma itu apa? Jangan healingnya ya, healingnya kita hilangin dulu. Trauma itu apa? Ketakutan terhadap hal yang sudah dialami. Ketakutan terhadap hal yang sudah dialami. Ayo, siapa lagi? Respon emosional terhadap peristiwa yang telah berlalu. Oke, nih yang anggota mudanya ayo dong, apa? Pasti semua manusia, setiap orang itu pasti mengalami yang namanya trauma. Nggak ada manusia yang tidak mengalami trauma. Nabi Muhammad SAW pun sama mengalami rasa trauma, cuma memang kapasitasnya tingkatannya lebih berbeda. Tapi kalau kita telusuri, beliau pun mengalami rasa trauma. Nanti ada di slide selanjutnya berikutnya akan saya jelaskan kenapa saya bisa mengatakan Nabi Muhammad itu mengalami masa trauma juga. Jadi tadi itu ya, istilah trauma pada awalnya digunakan dalam bidang kedokteran untuk menggambarkan luka akibat dari benturan. Jadi kalau kedokteran itu orang yang patah tulang, orang yang ada fisiknya yang terluka dengan parah atau dengan dengan sesuatu hal yang sulit untuk disembuhkan, itu termasuknya salah satu dari trauma. Cuma dalam kedokteran itu traumanya fisik. Nah, dalam bidang psikologi, alhamdulillahnya tahun ini saya dapat
mata kuliah kesehatan mental. Sebenarnya kalau dibilang, saya juga punya masa trauma, saya juga punya ada kesehatan mental yang bisa dikatakan antara sehat atau tidak sehat, karena kita tergantung kondisi ya. Nah, dalam bidang psikologi, trauma itu merupakan pengalaman mental yang sangat menyakitkan dan di luar batas kemampuan dari individu itu untuk menanggung. Di sini kenapa saya mau memberikan materi definisi trauma. Sebelumnya kalian ini kan berkecimpung di dunia alam bebas, dan banyaknya kayak contoh kemarin ada bantuan dari Bima Palaya kan ya, di mana di Cianjur. Tapi kalau kita membantu seseorang tapi kita tidak memahami trauma ini apa, enak gak sih? Ada gak sih rasa ketulusannya untuk membantu? Cuma membantu doang, tapi kita tidak paham sebenarnya trauma itu apa. Jadi coba kita belajar dulu untuk memahami trauma kita ini apa. Ketika kita sudah memahami trauma, biasanya dengan sendirinya nanti ada rasa yang berbeda bagaimana ketika kita membantu orang lain untuk mengatasi trauma. Ya. Sederhananya, trauma merupakan luka yang sangat menyakitkan dan dapat juga dikatakan sebagai suatu kekagetan. Oke, dari sini ada yang mau nanya? Boleh? Ayo, boleh? Ada yang mau nanya? Oke ya, lanjut ya. Baik, dampak buruk pada stabilitas dan mental korban. Biasanya kalau kita trauma itu suka lupa, nggak bisa melupakan. Selalu ingat, terkadang terbawa ke dalam mimpi, seolah-olah kejadian dari trauma itu sedang dialami lagi, ya kan? Terus sama kondisi, sebenarnya kondisi ini normal ya. Ada yang satu lagi, individu yang selamat dari peristiwa traumatik seringkali merasa bersalah karena masih bisa hidup. Nah, di sini orang yang mengalami peristiwa trauma itu mempunyai rasa bersalah pada dirinya. Kenapa kita nggak begini tadinya? Kenapa kita nggak begitu? Sering nggak sih teman-teman tuh kayak gitu? Misalkan ada satu kejadian, kenapa itu ya? Terus begini nih, gitu ya? Atau tarik ini nih, atau ini nih, terus bisa. Itu merupakan salah satu tingkat trauma juga. Jadi rasa bersalahnya itu masih akan terus ada. Itu tidak akan tanpa kalau tidak ada penyembuhan itu akan terus dan akan setiap ada permasalahan akan seperti itu, akhirnya menumpuk gitu kan, menjadi luka batin yang ada di dalam hati kita ya. Sebenarnya kondisinya normal, semua manusia yang saya katakan tadi, semua orang itu memiliki rasa trauma, tetapi ada yang bisa mengatasinya, ada yang tidak bisa mengatasinya, perlu bantuan psikolog, konseling, kan yang terakhir itu ke psikiater. Kalau sudah terakhir ke psikiater, itu sudah tingkatannya perlu minum obat, kan nggak enak. Cuma masalah, maksudnya dengan trauma yang ada kita sampai harus minum obat gitu kan. Kayaknya hidupnya hanya kecil bisa normal, bisa hidup lagi itu dengan obat. Itu udah yang di atas tingkatan batas traumanya. Reaksi panjang dapat mencakup emosi yang tidak terduga, kilas balik, hubungan yang tegang, dan bahkan gejala fisik seperti sakit kepala. Nah, di sini beberapa kejadian yang dapat menyebabkan trauma. Korban kekerasan seksual. Apa aja? Selain pemerkosaan. Apa? Catcalling. Hah? Catcalling digodain jalan. Pelecehan. Iya. Ya. Pelecehan itu sebenarnya laki-laki atau perempuan aja? Atau laki-laki aja? Dua-duanya. Korban kekerasan seksual itu ya memang berat ya. Bukan hanya yang terjadi pada perempuan. Pemerkosa itu bukan terjadi hanya pada perempuan. Tapi banyak juga kasus laki-laki diperkosa. Banyak. Gitu. Beberapa sempat pembahasan ini tentang korban kekerasan belum lama. Kenapa korban laki-laki ini tidak diekspos? Seharusnya kan setara ya, laki-laki. Bagaimana sih bisa laki-laki itu menjadi korban pemerkosaan? Biasanya yang terjadi dengan pemerkosaan yang menjadi korban laki-laki adalah orang yang lebih dewasa dari usia laki-laki atau korban tersebut. Biasanya yang terjadi itu
kayak maaf ya, kayak tante-tante gitu kan, tante-tante orang-orang high class itu sebenarnya mereka membawa laki-laki, mengajak bekerja atau apa, pada akhirnya dijadikan kepuasan batinnya. Nah, kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi, tidak hanya dengan pemerkosaan, di jalanan pelecehan seksual pun terjadi sama laki-laki. Kenapa saya katakan di sini lebih ditekankan korbannya laki-laki? Perempuan, ada kasus kemarin cerita, perempuan itu caranya gini, kalau dia mau melecehkan laki-laki, saya dikasih tahu sama dosen saya, caranya biasanya itu terjadi dengan anak-anak SMA yang ada di kereta, yang ada di busway. Mereka itu seperti, ya contohnya seperti saya ya, ibu-ibu yang pura-puranya tuh nempel gitu kan, nempel dan mendekatkan badannya sampai akhirnya ada bagian dua dadanya yang nempel ke badan laki-laki. Nah itu termasuknya salah satunya pelecehan seksual. Jadi banyak juga di busway, di kereta yang selalu mengingatkan, jika ada pelecehan seksual tolong dilawan, tolong berteriak, tolong minta bantuan, tidak usah takut. Itu selalu ada di busway, di kereta. Jadi teman-teman tuh yang perempuan, yang laki-laki itu lebih berhati-hati lah dengan lingkungan yang ada di sekitar gitu. Ini orang sebenarnya mau minta bantuan atau sekedar pengen nyari kepuasan batin sih, gitu kan? Seperti itu. Ya. Nah, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga di sini biasanya apa? Suami istri. KDRT ya. Biasanya suami istri. Kalau sama anak bagaimana? Termasuknya kekerasan dalam rumah tangga? Termasuk. Bagaimana ketika anak lagi marah kita pukul? Termasuk salah satu kekerasan rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya korbannya itu si suami atau si istri. Nanti ada di sini jadi saksi kekerasan anak, tetangga, sekitarnya. Kan ada ya, misalkan mungkin kalian pernah dengar atau pernah baca ketika ada orang kayak Lesti lah kemarin ya. Ini saya kasih contohnya Lesti dan Bila kan, sampai katanya dibanting walaupun kita nggak tahu itu kenyataannya betul atau enggak. Tapi pasti secara tidak langsung itu pasti ada orang yang gini, aku nggak mau nikah. Betul nggak? Ada nggak rasa kayak gitu? Ada. Ngapain nikah? Ntar ujung-ujungnya kayak si Lesti. Nah itu termasuk salah satu trauma. Ketika didiamkan akan terus membesar menjadi satu ketakutan yang tadi dikatakan ketum ya. Nah itu merupakan salah satu dari efek terjadinya trauma luka batin dalam. Nah di sini penyakit atau cedera serius yang tadi saya katakan dari awal, apalagi kalian yang sebagai kita semua ini yang menjadi sering bergerak di bidang pencinta alam, yang suka naik gunung, itu kan ada penyakit hipotermia sama penyakit satu lagi apa tuh saya lupa, itu ada dua. Dan kalau kita climbing itu kan juga ada pengapuran. Nah itu termasuk salah satu bentuk trauma jika kita mengalami seperti itu. Mau naik gunung gede nih, tiba-tiba kita sekali naik kena hipotermia, nggak mau naik gunung itu lagi. Trauma nggak itu? Iya. Itu bentuk dari trauma gitu ya. Nah, yang kelima adalah kematian orang yang dicintai. Nah, di sini yang tadi saya katakan, Nabi Muhammad SAW memiliki rasa trauma. Bagaimana ketika beliau kehilangan istri tercintanya, bagaimana beliau merasakan bahwa Muslim itu kalah di perang Uhud, ya kan? Hanya manajemen pengolahan mentalnya Rasulullah itu kan luar biasa ya, karena memang manusia pilihan. Tapi tetap ada sedikit trauma yang beliau rasakan. Nah, saksi kekerasan di sini yang tadi sudah saya ceritakan,
ketika ada KDRT, ada anak yang melihat, ada tetangga yang melihat, termasuk pelecehan seksual. Kadang-kadang ketika ada orang yang dilecehkan, kita diam aja. Takut jadi saksi, betul nggak? Padahal itu salah, kita harus menolong, harus membantu. Halo geng, halo geng, ayo dong semangat, jangan ngantuk. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga meja. Dong, ah gimana sih? Ini kalau ngantuk lanjut apa enggak nih? Hah? Seger dong ya. Oke. Selanjutnya PTSD. Aduh, bos. Traumatic stress disorder. Sering banget nih orang, apa sih PTSD? Selalu. Cuma karena dia singkatan. PTSD. Penyembuhannya dengan PTSD. Prosesnya dengan PTSD, padahal nggak tahu PTSD itu apa. Ini bentuk gangguan kesehatan mental yang dialami seseorang setelah mengalami suatu kejadian yang menyebabkan trauma. Kadang kita baca artikel PTSD, yakin paham PTSD itu apa. Ini padahal penting. Karena apa? Seringnya artikel atau kedokteran tuh selalu menyebutnya cuma PTSD, jadi disingkat aja, padahal dia nggak tahu post traumatic stress disorder. Dia pikir yang baca ini paham gitu, padahal belum tentu kan. Anak SMA saya tanya PTSD apa, nggak tahu, pokoknya urusannya sama itu bu, sama trauma. Ya artinya apa, singkatannya apa, terus apa PTSD itu apa maknanya. Nah, sini sudah penanganan secara dini. PTSD adalah bentuk gangguan kesehatan mental yang dialami seseorang setelah mengalami suatu kejadian yang menyebabkan trauma. Gangguan kesehatan mental dan tentunya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi walaupun sekecil apapun kita trauma itu harus ada pemulihan yang segera dipulihkan. Penanganannya secara dini harus dilakukan. Nah, ini yang tadi saya katakan. Sekecil apapun trauma itu harus segera dilakukan agar tidak menjadi berkepanjangan efek trauma yang berat. Karena dari yang nggak mungkin, dari yang besar langsung memang ada kalau untuk trauma, tapi kan dari yang kecil ini loh, yang untuk menjadi luka batin yang nggak akan hilang, dari yang kecil ini. Ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Boleh. Tadi kan kita udah singgung pertama, trauma itu kan dampaknya itu kan kecemasan. Sedangkan kecemasan dan juga kecemasan itu mengurangi fungsi otak, terus juga apa namanya, dampaknya buruk lah untuk tubuh. Tadi kan juga dibedain ya, trauma yang bisa apa namanya diobati dengan obat dan juga tidak. Maksudnya dibedainnya secara apa sih kan? Dibedakan ya, itu nanti di situ ada trauma itu ada 3. Pertama trauma akut, trauma kronis, dan satu lagi trauma kayaknya ada di PPT saya yang selanjutnya. Oh, nggak masuk ya. Nah di sini ada nih. Nah itu slide yang selanjutnya gimana? Mau di Nanti sambil ini. ya, tadi ya yang ditanyakan oleh siapa? Latif. Kan gejala trauma itu berkisaran dari ringan dan berat ya. Di sini kan kalau untuk mental ini biasanya penyangkalan, marah, takut berlebihan, malu, kebingungan, kecemasan, terus depresi, keputusasaan, cepat marah, sulit berkonsentrasi, sulit mengatasi perasaan sendiri, menarik diri dari lingkungan sosial. Ini adalah gejala awal dari traumanya, yang akhirnya nanti
nanti menjadi kayak depresi ini termasuk salah satu gejala beratnya. Iya, depresi. Sama yang tadi apa pertanyaannya? Perbedaannya, maksudnya penjelasannya. Kalau yang harus dengan obat itu yang seperti apa traumanya, yang tidak dengan obat itu yang seperti apa traumanya. Ya, itu ada nanti di slide selanjutnya gitu. Nanti dijelaskan. Nah, di sini kita masih membahas tentang gejalanya dulu ya. Gejala fisik ditandai dengan sakit kepala nih, gangguan pencernaan, lelah berlebihan, jantung berdebar, berkeringat, merasa gelisah, selalu waspada, kesulitan tidur. Dari sekian gejala trauma yang ada di sini, ada nggak sih dari kalian yang merasakan? Nah, susah tidur juga kan ada sebabnya loh. Susah tidur karena ngerjain tugas atau utang, mikirin utang. Ya, itu termasuk salah satu trauma. Aduh, kenapa ngutang sih gitu kan? Akhirnya nggak bisa tidur tuh. Nah itu trauma ringan itu sebenarnya. Apalagi berkeringat. Kalau berkeringatnya karena olahraga bukan trauma ya, tapi memang ada juga hormon orang yang nggak ngapa-ngapain itu berkeringat. Jadi berkeringatnya ini diiringi dengan debaran jantung, terus lelah, gitu capek. Nah itu sebenarnya ada luka batin yang harus disembuhkan. Itu termasuk salah satu gejala traumanya. Itu biasanya ada hormon yang Itu penyakit. iya bawaan genetik biasanya ya, bawaan gen atau bukan trauma. Kalau trauma itu ketika kita memikirkan sesuatu itu langsung yang benar-benar ini. Tidur di lantai. Misalnya saya nih contohnya nih, tadi saya sempat gelisah karena pernah saya memberikan materi itu enggak sukses gitu. Dan itu menjadi ketakutan juga sih, sempat menjadi ketakutan karena makanya saya bilang pegang tangan saya tinggi. Itu bentuk trauma karena saya memiliki masa di mana saya gagal dalam memberikan materi. Nah, itu salah satunya itu termasuk trauma ringan. Seperti itu ya. Nah, di sini sebenarnya tadi trauma ada, kok bisa nggak ada ya? Jadi ada trauma. Ya enggak, maksudnya tadi ada 3 jenis trauma gitu. Saya udah kirim mana ya? Tadi ada. Enggak ada 2 jenis trauma. Tadi di 2 mana dia? Oh, ini dia. Oh, maaf, ini sepertinya terlewat. Kan lagi jadi mohon maaf ya. Ya, di sini nih jenis-jenis trauma. Trauma bisa muncul setelah kejadian maupun dalam jangka panjang. Ini tergantung dari jenis traumanya nih. Tadi yang dikatakan oleh Kakak Latif itu adalah trauma kronis, di mana pasien itu harus dibawa ke psikiater. Ke psikiater pun tidak hanya langsung ayo dibawa ke psikiater pun ya. Biasanya ada tahapan-tahapannya. Pertama, konseling. Setelah konseling itu berjalan dan orang yang mengkonseling itu memberikan rujukan kepada psikolog. Nah, di psikolog pasti kan ada tahapan-tahapannya juga yang akhirnya memutuskan untuk membawa ke psikiater. Seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang konseling sama psikologi itu apa bedanya? Beda, jelas. Saya sebagai insya Allah kan saya kuliah di bimbingan konseling itu ada perbedaannya antara konseling dengan psikolog dan psikiater. Tapi ketiganya ini memiliki keterikatan. Kalau konseling itu untuk umum, ya, biasanya untuk orang-orang yang memiliki masalah dan bisa dituntaskan, gitu, memberikan solusi sih sebenarnya, kasih jalan keluarnya, solusinya. Sedangkan kalau yang di psikologi itu memiliki instrumen-instrumen, ada penilaian-penilaian yang memang menjadi tolak ukur apakah ini harus dibawa ke psikiater atau tidak. Itu perbedaan dari konseling, psikologi dan psikiater. Jadi
Psikiater itu adalah perjalanan terakhir ketika orang mulai mengobati traumanya, gitu, memulihkan traumanya. Nah di sini trauma akut ini terjadi setelah peristiwa yang membahayakan keselamatannya. Nah, ketika dia mendapatkan rasa trauma akut itu ketika peristiwa itu baru saja terjadi dan masih anget-angetnya nih. Nah itu menjadi trauma akut. Ya. Kalau yang trauma kronis terjadi setelah paparan peristiwa berulang dan berkepanjangan. Contohnya seperti tadi saya katakan, kalau pelecehan seksual itu atau pelecehan anak atau intimidasi atau KDRT. Tadi kan kita memberikan contohnya KDRT. Kan nggak mungkin cuma sekali dua kali. Gitu. Sekali dua kali nggak mungkin, tapi akan terus berulang. Nah ini yang akan menjadi trauma kronis. Jadi udah belum disembuhin yang tahap pertama, udah kena lagi, disembuhin lagi, kena lagi dengan peristiwa yang sama. Nah itu akan menjadi trauma kronis. Nah ini yang saya tadi katakan itu perlu obat atau psikiater. Ya, trauma kompleks ini terjadi setelah paparan peristiwa traumatik. Jadi dari semua nih dari 1, 2, dan 3 ini akan menjadi trauma kompleks. Nah ini juga perlu ada penanganan yang lebih serius lagi. Ini nggak ada yang mau nanya bagaimana gitu ya? Ayo dong, lanjut aja tadi ya. Oh ini udah tadi ya? Tadi kita mundurnya jauh juga. Oke lanjut. Nah trauma healing. Ini mah udah prakteknya udah dapet ini. Ya Bun? Iya, trauma healingnya sudah dapat, prakteknya sudah dapat dari kakak-kakak yang lain. Mungkin kalau kakak dia ada ini belum ya. Jadi kita pahami dulu trauma healing itu adalah sebuah proses pemulihan. Jadi bukan kita merasakan trauma, tapi bantuan untuk memberikan pemulihan kepada korban. Ya. Proses pemberian bantuan berupa penyembuhan untuk mengatasi gangguan psikologi seperti kecemasan, panik, dan gangguan lainnya karena lemahnya ketahanan fungsi-fungsi mental yang dimiliki individu dan merupakan proses pemulihan emosi korban dari ketakutan di masa lalu. Sebenarnya banyak ya obat praktik untuk pemulihan sih. Selain trauma ini ada kayak kita tuh punya luka batin kecil, masa kecil kita itu ke bawah sampai besar itu kan ada sebabnya. Gitu. Sebabnya apa? Ada proses perkembangan ketika di masa kanak-kanak, di masa anak-anak yang tidak tuntas. Kalau dalam dunia psikologi itu perkembangan anak di usia bayi itu ada yang namanya oral, parlepi, ya parlep apa sih lupa itu, sama perkembangan ada tiga di psikologi itu ada 3 perkembangan di masa anak yang sebenarnya harus tuntas. Karena apa? Ketika tidak tuntas, salah satunya akan menjadi pemicu dari trauma itu sendiri. Dalam praktiknya ada 2 jenis trauma healing, yakni trauma yang berfokus pada kejadian dan yang tidak berfokus pada kejadian. Yang mananya? Apa sih yang dimaksud dengan trauma yang berfokus pada kejadian? Hal yang berfokus pada kejadian itu yang selalu mengingat peristiwa itu terus menerus. Kayak contohnya korban banjir nih, ya korban banjir. Mereka itu apalagi anak-anak itu akan terus ingat sampai besar. Saya punya cerita ada teman orang Aceh. Waktu tahun 2000 berapa sih tsunami itu? 15
2011 ya, 2015 dia itu usianya masih 10 tahun. Sekarang itu dia kuliah di Unindra. Setiap dengar suara hujan, setiap dia dengar suara gemericik air, dia langsung shock, langsung yang diam tanpa ekspresi, takut. Bukan fobia kan? Bukan, beda fobia sama trauma beda. Karena apa? Ketika karena seringnya terjadi ya, akhirnya kami ini teman-temannya tuh dia bercerita bagaimana dia menghadapi trauma itu di usia 10 tahun. Itu membekas karena dia nggak ngerti ya, nggak ngerti proses pengobatannya. Nah itu adalah berfokus pada kejadian. Jadi selalu berfokus pada itu. Dia mendengar apa fokusnya gitu. Kalau yang tidak berfokus pada kejadian ini yang biasanya agak aman sih, maksudnya ya udah lewat, tapi membekas. Jika suatu saat gitu terjadi dengan peristiwa yang mungkin sama mirip-mirip, itu akan menjadi traumanya yang berfokus pada yang tidak kejadian. Jadi luka lama kembali terbuka ya, kalau kata udah sekarang ya. Kalau fobia itu kan kalau nggak salah juga sama juga itu dampaknya kecemasan dan juga terhadap mental ya. Kalau perbedaannya dengan trauma itu apa sih yang secara signifikan? Kalau trauma kan tadi sudah dijelaskan ya. Trauma itu adalah luka yang kalau di kedokteran ya, luka yang terbentuk di psikolog adalah pengalaman mental yang menyakitkan. Kalau fobia itu kan adalah suatu bentuk kesehatan mental yang sebenarnya memang bisa disembuhkan. Fobia itu sebenarnya suatu kebiasaan. Jadi itu yang saya katakan tadi, dalam psikologi itu kan ada proses perkembangan, di mana proses perkembangan itu dari anak-anak, kanak-kanak, remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Di mana ketika orang yang merasakan fobia itu ketika dia kecil dulu, bukan kalau dibilang trauma tidak, tapi proses perkembangannya ada. Misalkan gini, kalau anak usia 5 tahun ya, anak usia 5 tahun nakal, awas ya, atau misalkan jatuh gitu ya, misalkan jatuh deh, ini yang nakal kodok nih, paham nggak? Yang nakal kodok nih, akhirnya kan kodok tuh yang disalahin tuh. Nah itu bisa ada bagian saraf yang ada di dalam otaknya dia, kodok ini menyeramkan, aku bisa jatuh karena kodok ini. Itu bukan jadi tertanam ketika dia masih kecil. Kalau trauma itu kan ketika terjadi suatu kejadian. Jadi ada proses perkembangan yang tidak tuntas atau kesalahan dalam memberikan pengertian kepada anak, parentingnya, orang tua. Biasanya itu berpengaruh pada perkembangan dari pengetahuan orang tua. Makanya zaman sekarang kalau ada anak saya pribadi gitu, kalau misalkan anak saya jatuh, ya kamu nggak hati-hati, kamu nggak hati-hati ya dia jatuh kan. Jadi nggak pernah kalau orang tua itu kan, itu, aduh udah bangun sayang, ini kodoknya nakal ya, kodoknya nakal. Akhirnya kan secara tidak langsung itu menjadi asupan pola pikir. Berarti kodok ini nyakemin nih, yang kelok nih kodok, kalau jatuh berarti kodok nih. Nah, itu menjadi fobia. Sama halnya seperti kayak Raffi Ahmad makan rambutan, takut sama rambutan. Karena itu pasti kalau dalam dunia psikologi itu pernah ditelitinya itu pasti gitu. Proses perkembangan yang awalnya kenapa anak ini bisa sampai takut? Bedanya di situ. Ya, jadi fobia itu kalau trauma itu karena suatu peristiwa yang terjadi, sedangkan fobia karena faktor perkembangan yang tidak tuntas. Ada lagi? Lanjut. Setelah memahami trauma healing adalah proses pemulihan emosi buruk, berikut akan dijelaskan tentang fase. Nah, di sini ada 3. Di sini
Ini ada 3 fase proses trauma healing. Yang pertama adalah keamanan dan stabilitas. Kalian bisa baca nggak sih? Baca nggak sih maksudnya? Baca. Ya. Nah, ini tahap yang pertama adalah trauma ini adalah biasanya akan menanyakan tentang kondisi, termasuk bagaimana minum obat kah. Kalau ini maaf ya, kalau ini kan yang saya dapetin ini, yang saya dapetin ini dari dunia psikologi ya. Kalau dari dunia konselingnya, di dunia konselingnya ini nanti ada konseling traumatik, gitu ya. Dengan kondisi, nah di sini tuh dijelaskan orang yang ingin keamanan dan stabilitasnya kembali pulih, maka psikolog itu akan menanyakan kebiasaannya, makan obat apa, gitu. Terus selanjutnya akan mendorong Anda untuk mengenali berbagai bahaya yang dapat memicu emosi tidak nyaman, seperti terkait peristiwa di masa lalu. Ini adalah langkah awal untuk penyembuhannya. Jadi diingatkan kembali prosesnya, kejadian-kejadiannya diingatkan kembali, dan ini berlanjut pada tahap atau fase yang kedua, ingat dan terima, di mana prosesnya itu korban harus mengingat setiap peristiwa yang terjadi. Diingatkan. Kalau untuk penyembuhan trauma healingnya ini harus diingatkan terus. Bagaimana kejadian awalnya? Pertama kali kamu mendapatkan peristiwa itu seperti apa? Itu diingatkan. Bagaimana? Sampai misalkan dia yang diperkosa, itu dia memperagakan ketika dia diperkosa. Itu dibangkitkan kembali memorinya. Angkat terus sampai benar-benar dia di titik dia nggak berdaya. Nah, di saat titik yang sudah tidak berdaya ini, maka psikolog itu akan memberikan masukan realita hidupnya. Dia harus menerima, kamu sudah berada di zaman yang berbeda. Peristiwa itu sudah jauh ke belakang. Kita lihat ke depannya. Nah, di sini ingat dan terima. Semakin mengingat, berpikir rasional, diajarkan terus. Itu dapat membuat yang ada di dalam hatinya itu kembali terbuka. Aura negatifnya itu kembali sedikit-sedikit terangkat. Itu ada sih terapinya ada. Kalau di konseling itu ada namanya kursi kosong. Dan itu udah saya alami. Kenapa saya berani ngambil materi ini? Karena saya sudah mengalami itu. Jadi alhamdulillah sedikit-sedikit trauma yang terjadi bisa semakin saya menulis. Ya. Lanjut yang terakhir adalah rekonstruksi hubungan. Nah, trauma yang ada rekonstruksi tahap ini, psikolog akan membantu Anda memahami dan mencari resolusi atau trauma yang dialami. Seperti yang tadi saya katakan, ya, ingetin lagi. Mungkin psikolog akan menawarkan beberapa metode pelatihan untuk membantu Anda menuju penyembuhan. Berbagai cara ini dilakukan agar pasien dapat kembali menjalani dan berfungsi dengan baik kehidupan saya. Nah, metode ini, trauma healing ini tidak hanya sekedar nyembuhin, tapi ada metodenya. Mungkin kalau saya memberikan materi ini tidak berlandaskan dari pencinta alamnya ya, tapi dasar dari terjadinya trauma. Nanti metodenya ini akan disampaikan oleh bunda kita, kakak kita, Kanena, untuk lebih jelasnya lagi. Bagaimana cara atau pelatihan dari penyembuhan trauma ini. Ya, demikian. Terima kasih. Mungkin selesai kan? Langsung diganti sama Bunda Nena. Oh ya, satu lagi nih. Hanya mereka yang mengenal trauma, mereka yang pernah dicatat sejarah, tahu benar bagaimana menerima kedahsyatan dan keterbatasan yang bernama
manusia. Ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.